Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Anggri Anggreni, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, dengan prodi yang saya ambil yaitu Sistem Informasi kelas 2A dengan NIM 19150910002. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang akan saya buat, yaitu program tersebut mengenai pendiagnosaan pandemi COVID-19, yaitu siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit. Nah, di sini ada flowchart yang akan saya ikuti sehingga nanti programnya akan mengikuti flowchart ini. Pemrograman di sini saya menggunakan bahasa C. Untuk memulai programnya, maka di sini saya sudah membuat kode programnya. Di sini saya menggunakan dua library, di mana yang pertama yaitu ada include stdio.h dan string.h, di mana library tersebut yang pertama yaitu stdio.h ini yang merupakan kamus atau library yang berisikan fungsi-fungsi agar kita dapat melakukan operasi input-output, dan string H ini merupakan library yang berisikan fungsi-fungsi agar kita dapat menggunakan pengoperasian berupa string dan array. Untuk pertama, di sini saya menggunakan function void. Void ini merupakan sebuah fungsi atau function yang ada dalam sebuah bahasa pemrograman C. Void ini berfungsi menampung sesuatu baik itu nilai ataupun proses dan dipanggil sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Nah, void ini yaitu void question. Merupakan prosedur awal di mana cara menulisnya itu menggunakan void question digunakan, kemudian menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Tidak lupa menggunakan kurung kurawal untuk memulai suatu program. Kemudian di sini printf. Printf di sini berfungsi untuk menampilkan teks pada program dengan format penulisan yaitu menggunakan tanda kurung buka dan tutup disertakan dengan tanda petik. Kemudian kita isikan teks yang akan ditampilkan. Seperti ini, yang pertama yaitu masukkan data baru. Kemudian yang kedua ada lihat data terakhir yang disimpan. Dan yang ketiga ada lihat semua data tersimpan. Printf yang keempat yaitu perintah keluar. Kemudian nanti di sini akan menampilkan yaitu masukkan pilihan Anda, yaitu mengenai data-data 1, 2, dan 3, dan 4 ini. Nah, di sini saya membuat program dengan tipe data struct. Struct ini merupakan tipe data yang saya beri nama struct informasi. Di dalam struct informasi ini terdapat indeks-indeks atau atribut-atribut dari struct tersebut, dari struct informasi ini. Yang pertama, indeks pertama yaitu ada nama. Nama di sini bisa menyimpan sebanyak 100 karakter. Kemudian ada KTP yang dapat menyimpan 12 karakter dan hasil untuk menyimpan 100 karakter. Dalam membuat struct informasi ini, tidak lupa menggunakan format penulisan yaitu menggunakan kurung kurawal, buka dan tutup, dan diakhiri dengan tanda titik koma.
Kemudian kita masuk ke integer main. Integer main ini merupakan fungsi utama yang harus ada dalam setiap program bahasa C. Fungsi dari integer main ini yaitu berisi urutan utama program yang akan dijalankan ketika program bahasa C kita eksekusi. Jadi semua kontrol alur proses pemrograman berada dalam fungsi main integer, fungsi main ini. Di mana saya memiliki beberapa variabel yaitu variabel data. Variabel data ini bertipe data struct informasi. Kemudian ada variabel pilihan J, I, dan J menggunakan tipe data integer. Dan variabel jawab menggunakan tipe data string. Nah, di sini untuk menampilkan tampilan awal dari program tersebut, saya membuatkan judul dengan membuat seperti ini. Printf. Ini merupakan hiasan. Nah, kemudian judulnya itu yaitu COVID-19 information. Seperti yang kalian lihat, silahkan cek apakah perlu. Setelah tampilan ini, maka void question ini akan dipanggil. Void question ini akan tampil di sini. Sehingga user diperintahkan untuk memilih pilihan data yang mereka akan pilih. Question ini akan menampilkan ini, akan dipanggil. Kemudian jika user memilih pilihan lebih dari 1 dan pilihannya kurang dari 4, saya di sini menggunakan pemilihan if else. Apabila user memilih pilihannya lebih dari 1 dan pilihannya kurang dari 4, maka akan dilakukan pengeksekusian oleh program. Saya di sini menggunakan perulangan do while. Di sini. Apabila mereka memilih pilihannya lebih dari 1 dan pilihannya kurang dari 4, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maaf, data belum tersimpan karena user belum pernah memasukkan data. Setelah itu muncul do while ini akan terus berulang. Do while ini akan terus melakukan perulangan selama kondisi while benar, yakni selama user menginputkan pilihannya lebih dari 1 dan pilihan kurang dari 4, maka perulangan ini akan terus berulang. Kemudian, sini saya menetapkan I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Di sini menggunakan perulangan do while. Jika perulangan do while dan menggunakan pemilihan if else. Seperti di sini, jika user memilih pilihan pertama, maka program akan melakukan eksekusi proses pendataan, di mana user akan diperintahkan untuk memasukkan nomor KTP. Nah, kemudian kenapa di sini saya menggunakan appgets untuk menampilkan? Karena untuk memasukkan inputan variabel dengan tipe data string harus menggunakan appgets, di mana data ini disimpan di variabel J, titik KTP. Nah,
Kemudian setelah user memasukkan nomor KTP, maka program akan melanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu user diminta untuk memasukkan nama. Masukkan nama. Setelah seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan app Gets, setelah memasukkan nomor KTP dan masukkan nama, kemudian masukkan KTP dan masukkan nama. Di sini user akan diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai diagnosa COVID-19, yaitu user akan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dengan Y untuk ya dan T untuk tidak. Seperti ini, seperti flowchart ini, yaitu mengenai pertanyaan pertama, yaitu pernahkah kontak dengan pasien COVID-19 atau berada dalam ruang satu kontak dalam jarak 1 meter, atau pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Nah, jika user menjawab ya, maka proses if inilah yang akan dieksekusi oleh program, di mana apabila menjawab ya, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya. Akan diperintahkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, yaitu sedang atau pernah mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas. Ya atau tidak. Seperti ini. Nah, ini dia gambaran flowchartnya. Pernahkah ini? Maka dia memilih ya, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan jawaban, proses kedua ini, jika user menginputkan jawaban ya, maka if inilah yang akan dieksekusi oleh program. Di mana jika user menjawab iya, maka menggunakan string copy. String copy ini yang di-copy adalah data, kemudian disimpan di J. Variabel J titik hasil. Maka akan menghasilkan hasil, yaitu hasil akhir, yaitu hubungi 199EXT atau ke RS rujukan di daerah Anda. Namun, setelah apabila user menjawab tidak, maka program akan mengeksekusi ini, akan memunculkan pertanyaan ketiga, yaitu memberikan himbauan karantinalah diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan. Kemudian akan ditanyakan kembali, selama 14 hari karantina, apakah Anda mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas? Ya atau tidak? Di sini menggunakan app Gets. Kemudian, apabila user menginputkan jawaban iya, maka proses ketiga ini akan menghasilkan. Maka program akan mengeksekusi if yang ini. If ini dan akan memberikan hasil, yaitu hubungi 199EXT atau ke RS rujukan di daerah Anda. Seperti ini. Apabila menjawab
ya, hubungi ext, maka sudah mendapatkan hasil. Apabila user menjawab tidak, akan menampilkan hasil yaitu Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan selalu jaga kesehatan Anda. Maka hasil yang dihasilkan yaitu ini. Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit lalu jaga kesehatan Anda. Nah, kemudian apabila user if else ini pemilihan if else yaitu if else apabila user menginputkan jawaban dari pilihan pertama ini yaitu pernahkah Anda melakukan kontak menuju ke negara atau tersebut. Apabila user menginputkan jawaban tidak, maka proses inilah yang akan dieksekusi oleh program. Proses pertama dijawab tidak, yaitu program akan mengeksekusi dengan menampilkan pertanyaan yang kedua, yaitu sedang atau pernahkah, sama seperti pertanyaan tadi, yaitu sedang atau pernahkah mengalami batuk, pilek, dan sesak napas, seperti ini. Apabila menjawab tidak, sedang atau pernah mengalami demam atau sesak napas. Kemudian, jika setelah menginputkan jawaban user, bila pertanyaan kedua ini dijawab oleh user, ya, maka if inilah yang akan dieksekusi oleh program. Jika user menginputkan jawaban ya, maka hasil yang akan ditampilkan yaitu periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup. Seperti ini. Istirahat yang cukup berarti sudah mendapatkan hasil. Dan jika user menginputkan jawaban tidak, maka inilah yang akan dieksekusi oleh program, yaitu Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan selalu menjaga kesehatan. Dan merupakan hasil dari pertanyaan yang kedua jika dijawab dengan tidak. Kemudian, kira merupakan pilihan satu. Kemudian, jika user ketika menginputkan data memilih pilihan kedua, di sini saya menggunakan perulangan if, pemilihan if, di mana pemilihan kedua di sini. Pilihan if kedua akan menampilkan data terakhir yang disimpan. Data terakhir yang disimpan di sini yaitu seperti ini dengan menggunakan %s karena tipe data berupa string. Data akan dimasukkan. Kenapa di sini menggunakan J-1 di KTP? Di sini menggunakan J-1 karena di awal saya menetapkan variabel I dan J itu sama dengan 1. Nah, ketika user menginputkan dua data, maka jumlah data semuanya itu adalah 1 ditambah 2, sehingga jumlah datanya yang tersebut yaitu 3. Jadi di sini untuk menampilkan data terakhir yang tersimpan,
J-1 di sini yaitu jumlah dari data, semua data yaitu 3 dikurang 1, maka data kedualah yang akan ditampilkan, yang merupakan data terakhir yang disimpan. Nah, demikian. Kemudian di sini akan setelah memunculkan data terakhir disimpan, maka question ini akan dipanggil lagi. Nah, kemudian else, if, else ini, if else ini, if pilihan pertama, if menggunakan pemilihan if dan else di sini, do while maksud saya do while di sini pilihan dikurang dari sama dengan 3. Maksudnya yaitu perulangan do while ini akan terus berulang. Perulangan do while ini akan do while ini loh. Do while ini semua dari sini sampai di sini akan terus berulang selama kondisi while benar. Selama kondisi while ini benar, yakni selama user menginputkan pilihan kurang dari sama dengan 3, maka perulangan do while ini akan terus melakukan perulangan. Kemudian saya terlewat sedikit, yaitu ketika user memilih pilihan yang ketiga, menggunakan pemilihan if dengan perulangan for. Di sini menggunakan rumus yaitu jalankan perulangan mulai dari variabel i sama dengan 1 sampai i kurang dari j dalam setiap iterasi naikkan nilai variabel sebanyak 1 angka menggunakan i++. Jika user memilih pilihan ketiga ini, akan menampilkan semua data yang tersimpan. Itu mulai dari data pertama, kedua, dan seberapa banyak data yang sudah disimpan oleh user. Nah, baru do while ini akan terus berulang sampai ketika while ini bernilai benar. Maka perulangan do while ini akan terus berulang. Kemudian, yang terakhir, ketika user memilih pilihan 4, di sini saya menggunakan pilihan pilihan keempat di sini merupakan data untuk keluar. Maka program akan menampilkan hasil seperti ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, demikianlah program yang bisa saya jelaskan. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan jalannya program ini, yaitu compile. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini akan memberikan tampilan atas dari program. Kemudian kita akan masukkan pilihan.
Masukkan pilihan Anda. Kita coba untuk memasukkan pilihan kedua, apakah benar dan yang akan ditampilkan itu yaitu data yang belum disimpan. Pilih 2. Benar. Maaf, data belum tersimpan karena kita belum dapat menginputkan data sama sekali. Kemudian pilihan yang ketiga itu lihat semua data yang tersimpan. Nah, belum ada data yang tersimpan. Nah, untuk mengecek apakah program ini bisa berjalan dengan baik, yaitu kita memasukkan pilihan yang pertama untuk memasukkan data yang baru. 1. Kita masukkan nomor KTP. Misalnya 3, 4, 5, 7, 6, 1, 8, 7. Kemudian kita masukkan nama Anggreni. Maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Pernahkah Anda melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 atau berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID dalam 14 hari terakhir? Jika pernah, kita jawab ya, Y. Kemudian kita enter. Sedang atau pernah mengalami demam bila napas, kita pilih tidak. Kemudian kita enter. Kemudian ada karantina diri Anda selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan selama 14 hari. Karantina. Mengalami batuk dan pilek, kita jawab ya. Maka kita akan buktikan hasil yang didapat yaitu apabila ya, kemudian tidak, akan muncul karantina diri Anda. Ya, pasti akan enter. Nah, hasil yang didapatkan yaitu hubungi dengan rujukan di daerah Anda. Itu sama seperti ini. Hubungi 119 EXT 9 atau periksakan diri rumah rujukan daerah Anda. Kemudian kita akan mencoba masukkan data yang kedua, yaitu kita klik di sini. 1. Masukkan nomor KTP yaitu lagi 67453678. Nama Ratih, rambut sedana. Kita enter. Kita coba bila tidak berkunjung ke negara lain ada dalam 14 hari. Kita jawab tidak. Kemudian kita enter. Kemudian sedang atau pernahkah mengalami demam bila batuk sesak napas? Kita jawab tidak. Maka kita enter. Akan menghasilkan Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan selalu jaga kesehatan Anda. Seperti ini. Ini tidak, maka akan menghasilkan Anda tidak perlu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin menampilkan data terakhir yang disimpan. Data terakhir yang disimpan yaitu kita pilih 2, kita enter. Maka data terakhir yang disimpan yaitu Ratih rambut sedana Anda tidak perlu dengan hasil benar. Seperti ini. Hasilnya ini. Kemudian saya ingin melihat semua data yang telah disimpan. Kita pilih 3. Enter. Maka semua data akan ditampilkan. Nah, untuk keluar dari sini kita pilih 4. Kita enter. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nah, berarti program ini berhasil saya
buat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.